Nah, ini dia filmnya. Apakah yang kalian harapkan dari anak remaja yang masih labil? Saat kita remaja pasti ada banyak yang disesali, termasuk pernah melakukan kesalahan yang kita terasa tidak salah. Netizen bahkan langsung mengaitkan bagaimana Aureli ditolak jadi pemeran pengganti, padahal sudah berusaha potong rambut. Bahkan Aureli disebut-sebut mendapat perlakuan yang mengarah pada pembulian oleh Nicky. Si peran utamanya itu yang kayak, jangan pakai Aureli deh. Disebel banget sih. Kan udah dipotong rambutnya. Iya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual untuk kasus-kasus lagi viral mau sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal kasus dari Nikita Willy. Kenapa sih Nikita Willy ini dihujat netizen gitu ya? Karena setelah rilisnya buku Aureli gitu. Ya, mari kita bahas dan kenapa. Yuk, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Bakal kita kupas di channel ini ya. Kita mulai videonya sering kali. Let's go. Kali ini giliran aktris Nikita Willy yang kena hujatan warganet setelah istri Indra Priawan ini dikaitkan dengan salah satu bagian cerita Aureli yang merasa diperlakukan tak manusiawi hingga disudutkan oleh pemeran utama sebuah sinetron di lokasi syuting diduga menyasar nama Nikita Willy. Netizen bahkan langsung mengaitkan bagaimana Aureli ditolak jadi pemeran pengganti, padahal sudah berusaha potong rambut. Bahkan Aureli disebut-sebut mendapat perlakuan yang mengarah pada pembulian oleh Nicky. Aku pernah ditawarin untuk masuk ke judul dia lagi gitu. Terus produsernya bilang, tapi kamu harus potong pendek. Kan dulu aku rambutnya kan panjang banget kan. Harus dipotong pendek soalnya kamu jadi tomboy yang kayak naik motor gitu. Terus aku kayak sedih gitu, tapi udah habis potong. Si peran utamanya itu yang kayak, jangan pakai Aureli deh. Disebel banget sih. Kan udah dipotong rambutnya. Iya. Zaman dulu itu nih kita kalau kru nggak suka aja bisa loh. Gue nggak suka sama dia. Iya jujur. Dulu banget ya. Ya, di era ketika praktek senioritas begitu kental terjadi dalam praktik di lokasi syuting, hingga sebagian sutradara atau kru diduga bisa semena-mena membentak hingga memperlakukan pemain baru seenaknya. Nikita Willy yang pamornya tengah melejit kala itu terkesan sangat berkuasa hingga bisa mengatur jadwal di lokasi syuting untuk sekedar bisa party. Bahkan menjuluki Nicky sebagai artis layaknya pemilik production house. Ya semua orang juga tahu lu kayak yang punya PH. Alhamdulillah mereka setuju. Tidak boleh berhenti syuting. Sisanya lo atur kan? Iya, jangan bohong. Tak hanya itu saja, Nicky bahkan menyindir salah satu pemain sinetron yang tak disukainya. Lantas benarkah sosok tersebut menyasar nama Aureli Moremans? Untuk satu kayak kaku gitu, masih kayak bingung gitu. Cuma karena Anda cantik jadi Anda terkenal, nggak kayak gitu gitu. Kamu sayang banget. Oke, mari ya. Nah, ini dia isunya. Di sini kita tidak mengejudge siapapun teman-teman, tapi kita pahamin kenapa isu ini ngarahnya ke Nikita Willy ya, teman-teman ya. Yuk kita bedah satu-satu. Ya, kita lihat dulu ceritanya itu seperti apa. Nah, ceritanya di sini bertuliskan, sejak pertama kali syuting, aku merasa tidak punya tempat. Aku bahkan tidak tahu harus duduk di mana. Aku anak baru, wajah baru yang dilempar ke lingkungan yang semua orangnya sudah tahu aturan. Aturan yang tidak ada yang mau menjelaskan. Itu dia. Terus ada lagi kalimatnya, perundungan tidak berhenti di situ. Ia menjadi bagian dari setiap hari, menyusup ke momen paling kecil, sampai aku tidak bisa lagi membedakan mana awal dan akhir setiap langkah. Terasa seperti berjalan di atas kaca, menunggu retaknya. Jadi ketika semua selesai, aku lega, tapi aku juga bangga. Ini dia. Beritanya juga munculnya kayak gini, artis Nikita Willy juga ikut terseret yang diduga sebagai pembul arti Aureli Moremans yang tertulis dalam buku Broken Street. Karyanya, benarkah ibu soft spoken tersebut ternyata memiliki sifat buruk yang tidak diketahui publik? Oke, kita lihat dulu kecurigaan-kecurigaan netizen ya. Aku udah nyamain timeline-nya yang di buku sama di Google. Pas banget ke NW. Di situ jelas Aureli bilang pas dia syuting terakhir sinet itu terus pulangnya dibawa ke gereja buat nikah. Nah,
Sinet itu tamatnya tahun 2011 sama dengan nikahan Aureli. Terus Aureli bilang dia mau nikah tanggal 5 Oktober tapi nggak jadi. Terus dia nikah masih bulan Oktober kan. Di Google tercatat Sinet itu terakhir tayang 25 November. Biasanya kan terakhir syuting nggak sama dengan terakhir tayang. Jadi fix itu si NW menurut pandangan aku. Dan komen-komennya juga menyerang NW ya. Minta maaf deh ibu, sekarang ke Aureli. Emang iya, Bu Nikwil yang nyemprotin Aureli, hahaha. Baru tahu alasannya kenapa si Nikita Willy nggak punya teman atau sahabat. Nah, ini juga menarik nih. Oke, kita bedah ya. Pertama, dari ceritanya Aureli teman-teman ya. Yuk kita dengerin ceritanya Aureli. Gimana dia dialamin melakukan bully. Ya, itu dia. Kita dengerin. Bully katanya Rel. Di mana? Di dunia entertainment. Pernah lagi. Dibulinya kayak apa sih? Dibulinya tuh jadi waktu itu aku baru masuk ke sinetron gitu kan. Terus sinetronnya tuh udah jalan ratusan episode gitu. Lagi kayak naik Udah daun banyak lah lah ya. gitu kan. Terus aku datang kucuk bahasa masih kayak kaku gitu kan. Terus aku ketemu sama artis yang udah gede banget gitu. Terus aku ke base campnya gitu, terus semuanya kan kayak bawa kursi artis Ya, gitu kan. ada Aku kipas tuh belum. anginnya. Soleil, Iya. kursi Soleil. Iya. S1R tuh. Terus abis itu mereka tuh take semua, jadi kayak kosong gitu tempatnya. Terus aku kayak duduk di sofa aja, aku pikir bukan punya siapa-siapa kan. Terus habis itu mereka habis take gitu datang lagi si peran utamanya ngeliat gitu, terus dia bisik-bisik ke asistennya gitu. Asistennya Oh, nggak langsung dikasih ambil tahu. autan terus kayak autan apa sih? Semprotan gitu. Semprotan buat ini. Rambut. Disemprot gitu ke aku, terus aku kayak shock gitu kan, kenapa Disemprotnya gitu ke kan. kamunya. Sok-sok ke sofa tapi kayak gini banget, terus aku bingung gitu kenapa ya. Pasti bencong tuh asistennya. perempuan. Oh, iya. Terus aku baru tahu ternyata si sofa ini tuh punya peran utamanya gitu. Terus kayak Bisa bilang aja nggak sih harus? emang rada-rada kayaknya gitu. Terus abis itu sebenarnya banyak sih cerita tentang dia. Ada satu Oh iya, momen tadi dimana ceritain lagi. Terus yang terakhir. Satu lagi ya? Iya, boleh. Satu lagi tuh aku pernah ditawarin untuk masuk ke judul dia lagi gitu. Terus produsernya bilang, tapi kamu harus potong pendek. Kan dulu aku rambutnya kan Rambutnya panjang panjang banget banget. kan. Harus dipotong pendek soalnya kamu jadi tomboy yang kayak naik motor gitu. Terus aku kayak sedih gitu, tapi udah abis potong si peran utamanya itu yang kayak jangan pakai Aureli deh. Disebel banget sih. Kan udah dipotong rambutnya. Rambut. Iya. Terus Gitu deh. Akhirnya nggak dipakai. Nggak jadi dipakai. Anjay, udah potong rambut itu? Iya. Ini kamu ketemu nggak sama orangnya sekarang? Maksudnya pernah ketemu lagi nggak? Pernah. Udah kenal berarti sekarang? Enggak juga. Masih gitu-gitu aja dia. Masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu Jambak aja. aja. Penasaran apa Gitu jadinya? ya. Iya. Cewek ya? Cewek. Spill dong, spill. Nanti aja kamera mati ya. Ya. Oke, nah ini dia, ini jahat banget sih yang diduga NW ini ya, kalau emang bener yang dituduhkan. Dan ini sinkronisasi nih waktu ada podcast si NW ini gitu. Kalau dia seorang artis, tapi kayak dia yang punya wilayah tersebut, kayak PH-nya lah. Itu ada di salah satu podcast ya. Ini masih dugaan teman-teman. Dan ini juga yang kenapa membuat dia akhirnya tertuduh. Kita dengerin. Ini info aja buat kalian. Kita nggak judging pemain sinetron ya. Tapi zaman dulu tuh udah biasa banget. Kita bisa ngomong kayak, ih kru yang itu nggak enak tuh, gue nggak mau ada di tim dia, ya nggak sih Ki? Kru yang ini- Kalau buat ganti-ganti kru gue sebenarnya nggak pernah gitu. Cuma kayak kalau mungkin kadang-kadang ada satu pemain yang memang ternyata Attitude-nya jelek. karena gue orangnya sangat-sangat pro kru banget gitu. Jadi gue menganggap kalau kru di sinetron tuh atau di lokasi adalah keluarga gue. Jadi Ya. kalau misalkan ada satu pemain yang attitude-nya tidak baik towards them gitu, jadi gue bisa bilang kayak I don't like this person gitu, terlalu ini terlalu itu. Terus kemudian 2 episode kemudian perannya meninggal. Atau hilang. Atau disiram air keras mukanya. Berubah. Cerita sinetron banget ya. Iya. itu tapi memang apa namanya, memori yang seru banget sih, karena memang sekarang ini kalau gue lihat orang tuh gampang banget jadi artis, nggak kayak zaman dulu ya Ki. Kita mesti maksudnya zaman dulu itu profesionalisme mesti nomor 1, kedua on time ya, ketiga On time. manner, attitude itu diperhatikan banget. Dulu gue ada di momen dimana sebelum gue pulang gue harus salim sama semua kru. Gue juga waktu kecil. Iya kan? Sekarang lo lihat mungkin anak-anak yang mungkin di bawah usia kita, gue bukan bilang dia sombong, tapi kayaknya gue dulu kecil nggak begini deh kelakuannya. Iya nggak sih? Setuju nggak Ki? Karena
Berarti dulu senioritas banget ya. Ini ya, oke. Nah, zaman awal gue berkarir pun tidak ada platform seperti Instagram atau TikTok yang membuat orang tuh gampang sekali. Jadi dulu ya masih senioritas banget lah ya. Jadi ya itu sinkron kan yang disampaikan oleh Aureli gitu. Nah akhirnya NW inilah tertuduh seperti itu ya teman-teman. Dan netizen juga membanding-bandingkan pesona Aureli dengan Nikita Willy di masa lalunya. Oke, kita lihat. Ini di acara yang sama ya? Oh, oke, kita lihat komentarnya. Pernah nggak lihat video NW bilang kalau dia punya power buat ganti pemain yang dia nggak suka ke sutradara? Ya, tadi kita baru dengerin. Berarti bukan Ewan lah. Ini barengan. Ya, balik lagi ke kalian ya. Ini aku ngejelasin gitu. Ya itu. Kita nggak tahu ya. Sebetulnya bukan NW beneran kan? Nah, ada salah satu akun yang mensepil kalau itu terjadi di salah satu acara film yang dimainkan oleh si Nikita NW ini ya. Nah, ini dia filmnya. Apakah yang kalian harapkan dari anak remaja yang masih labil? Saat kita remaja pasti ada banyak yang disesali. Termasuk pernah melakukan kesalahan yang kita serasa tidak salah. Buat yang membaca PDF e-booknya Aureli. Oh ini enggak. Ini dia. Oh, film yang bikin Aureli bikin dia potong pendek rambutnya dan pemeran utamanya menolak. Berarti udah fix NW orangnya. Dan kebetulan di acara ini NW emang pemeran utamanya ya teman-teman. Seingatku Nick Will dulu tuh problematik waktu masih zaman sinet. Dia sudah dapat gosip nggak punya teman. Zaman-zamanku SMP, SMA, kenapa sekarang dia disukai ya? Ada yang tahu nggak? Gue bukan fans NW, tapi kenapa netizen gampang banget seuzon sama orang? Kan belum pasti dia kenapa langsung dihujat gitu. Coba belajar tahan dulu, jangan gampang kepancing dan kesulut sama cerita satu pihak. Gue juga bukan hatersnya Aureli ya, mencoba netral dulu aja ya. Kita sebagai netizen harusnya kayak gitu ya. Karena nggak ada Aureli menyebutkan pelakunya itu loh Nikita Willy, bukan ya. Tapi netizen selalu bilang ke arah NW. Ngapain juga nyerang dia? Kalaupun bener NW, dia udah pernah ngakuin kalau dia dulu sombong, star syndrome. Dia juga nyesalin hal itu. Apa yang dia lakukan dulu itu masih bisa dibersihin pakai jalur kekeluargaan. Jangan samain sama yang dilakukan si Bobby lah. Neti, buset, jauh skala. Nah, itu parah sih kalau ada yang netizen yang bandingin NW sama si Bobby nih. Oh. Ini topik permasalahannya si Bobby guys, bukan NW ya. Nikita Willy ini orang yang sebenarnya sangat takut dengan komentar netizen nih. Tidak terlalu suka main sosmed. Apa yang kau hindari di sana? Karena aku takut. Apa yang kau takutkan? Karena takut kepikiran aja. Apa itu? Kayak mungkin banyak konten-konten soal aku, terus aku jadi kepikiran soal komentar-komentarnya. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Aku orangnya baperan. Jadi takutnya kalau misalnya ada konten-konten negatif, aku bisa kepikiran sampai malam gitu. Jadi bad day. Konten negatif itu kayak mana maksudnya? Komen negatif. Komen negatif. Kalau kamu baca komen itu, komen-komen apa yang bikin kau sakit hati biasanya? Ada yang bilang pencitraan lah, atau ada yang bilang gak cocok lah, inilah itulah. Pokoknya banyak lah. Tunggu pencitraan dulu. Pencitraan kenapa emang? Ya pencitraan kayak mau dibilang ibu yang paling bagus lah dan lain-lain. Oke, next. Dulu dicap sombong dan senioritas, sekarang jadi role model ibu idaman. Apakah perubahan Nikita Willy real atau sekedar branding? Banyak netizen yang mengaitkan cerita di buku Aureli Mooremans dengan sosok Nikita Willy di masa lalu. Isunya berat tentang senioritas dan sikap dingin. As we know, Nikita Willy sudah bekerja sejak kecil di industri yang sangat kompetitif dan keras. Seringkali sikap dingin atau tembok yang dibangun seorang artis muda adalah bentuk pertahanan diri. Seiring bertambahnya usia, kemampanan finansial, dan kedewasaan mental, seorang biasanya beralih ke thrifting mode, di mana mereka merasa cukup aman untuk menjadi lembut dan peduli terhadap orang lain. Lingkungan baru setelah menikah dan memiliki anak, Nikita menunjukkan perubahan drastis dalam cara berkomunikasi. Dalam psikologi, ini bisa disebut proses self-correction. Ia memilih untuk memutus mata rantai pola komunikasi yang lama dan mengadopsi
pola asuh yang penuh kesadaran. Jadi apakah Nikita Willy selama ini cuman sekedar branding doang untuk menjadi ibu idaman? Branding yang bertahan lama biasanya berakar dari perubahan gaya hidup yang nyata. Jika seseorang konsisten menunjukkan nilai-nilai baru selama bertahun-tahun, seperti yang dilakukan Nikita Willy dengan pola asuh anaknya, maka itu bukan lagi sekedar strategi marketing, melainkan evolusi karakter. Sebagai wanita maju, kita harus melihat ini lebih dalam. Masa lalu mungkin meninggalkan jejak, tapi masa depan adalah tentang pilihan. Nikita yang dulu mungkin adalah versi dirinya yang belum sembuh atau masih berjuang di kerasnya dunia hiburan, Nikita yang sekarang adalah hasil dari proses belajar, grow mindset, dan pilihan untuk menjadi ibu yang lembut. Pesan untuk kita semua, kita tidak bisa menghapus kesalahan atau sikap buruk kita di masa lalu, tapi kita punya hak penuh untuk menjadi orang baru hari ini. Menjadi high class woman bukan berarti kita tidak pernah salah, tapi kita berani mengakui, belajar, dan bertumbuh melampaui versi lama kita. Jangan biarkan masa lalumu mendikte siapa kamu hari ini. Jika Nikita Willy bisa bertumbuh dari artis sombong menjadi ibu idaman, kamu juga bisa berubah menjadi versi terbaikmu. Jangan lupa follow akun ini untuk informasi. Ya, ini ada yang buat videonya cukup pedas gitu ya. Atau kan hanya sekedar branding, itu pedas banget sih. Tapi balik lagi teman-teman, kita nggak boleh menjudge ini. Dan aku di sini cuma menjelaskan kenapa sih sosok Nikita Willy itu tertuduh. Karena kita belum tahu nih siapa NW yang dimaksud netizen ini ya. Menurut kalian siapa guys? Dan gimana tanggapan kalian? Ya, BTW jangan pernah menjudge, tapi mengkritik itu boleh teman-teman ya. Yaudah, aku undur diri dulu. Kalau udah salah kata, salah pengucapan, salah ekspresi, so aku minta maaf. Dan kita silahkan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video, see you. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.